Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Anak-anakku sekalian, untuk pelajaran geografi semester 5, bab pertama, materinya tentang konsep wilayah dan tata ruang. Kompetensi dasar. Pemahaman pengetahuan yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian, kemampuan keterampilan yang harus kalian miliki adalah membuat peta, pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten atau kota atau provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Materi yang kita pelajari adalah konsep wilayah dan tata ruang. Indikator memahami konsep wilayah dan tata ruang. Kemudian, mempraktekkan pembuatan peta tata ruang secara sederhana. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami pembagian wilayah di lingkungan setempat atau tempat tinggal masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, kita mulai materi pelajaran wilayah ini dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian wilayah. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda. Untuk mudah memahami ini, pada tulisan kalimat Bapak memberikan warna merah. Tujuannya adalah untuk mudah mengingat dan memahami, atau kata kunci dari pengertian wilayah menurut Taylor. Kata kuncinya adalah permukaan bumi yang berbeda. Saya ulang, wilayah adalah permukaan bumi yang berbeda dan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Ya, jadi tergambar lebih mudah dipahami. Kemudian pengertian yang kedua, kita ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Maka pengertiannya adalah wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Dari kalimat tersebut, ada kata kunci yang diberi warna merah, yaitu ruang dan batas. Jadi kita ingat, untuk pengertian wilayah menurut PP nomor 47 tahun 1947, wilayah adalah ruang. Ingat kata-kata ruang pada materi kelas 10 tentang konsep dasar geografi. Di situ salah satunya adalah pengertian tentang ruang.
Kemudian batas. Batas itu menunjukkan adanya perbedaan antara satu dengan yang lain, sehingga dia menunjukkan wilayah. Misalnya, kalau di kota ada batas pemukiman elit dan batas pemukiman kampung, batas pemukiman slum area atau wilayah kumuh. Terbayang pemukiman elit, pemukiman kampung, dan pemukiman kumuh. Akan kelihatan batasnya. Dari kedua pengertian tersebut, pengertian wilayah dapat kita simpulkan, wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dari wilayah lainnya. Jadi kata kuncinya pada pengertian kesimpulan ini adalah daerah di permukaan bumi dibatasi bersifat khas. Mengenai batas atau dibatasi di sini bukan dalam bentuk nyata. Batasnya itu adalah kenampakan. Batasnya adalah kenampakan yang berbeda. Atau lebih sederhana lagi, kita akan mengalami atau melihat adanya perbedaan desa dengan kota. Desa dengan kota. Kalau desa dengan karakter pemukiman yang jarang, kemudian banyak kebun atau sawah atau banyak tanah-tanah kosong. Sementara kalau di kota, karakternya adalah banyak gedung-gedung tinggi, pemukiman sangat padat, kemudian jumlah jaring jalan yang sangat banyak. Baik, itu pengertian kita tentang wilayah. Kemudian konsep wilayah. Konsep wilayah dibedakan ke dalam dua bagian. Yang pertama, wilayah berdasarkan keadaan yang sifatnya alamiah. Kemudian, wilayah dibedakan atas tingkat kebudayaan. Kalau yang keadaan alamiah ini bisa kita simpulkan sifatnya fisis. Kemudian yang tingkat kebudayaan ini berarti bisa dibedakan berdasarkan keadaan sosial. Keadaan alamiah meliputi berdasarkan variasi iklim, itu nanti akan menunjukkan wilayah. Misalkan kita kenal ada pembagian iklim tropis meliputi wilayah negara kita, Indonesia, dan beberapa negara lain yang ada di wilayah Khatulistiwa. Kemudian ada wilayah yang beriklim subtropis, yaitu wilayah lebih dingin. Misalnya kawasan subtropis ini ada di wilayah Korea, ya. Kemudian Jepang, kemudian beberapa wilayah
Eropa, dan Amerika. Kemudian ada iklim sedang atau wilayah yang beriklim arid atau gersang. Wilayah ini lebih dingin lagi. Biasanya ditandai dengan padang rumput atau sabana atau stepa yang luas-luas. Kemudian yang keempat adalah iklim dingin atau di daerah gurun yang sepanjang tahun ini ditutup oleh lapisan es. Kemudian berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, ini meliputi wilayah, contohnya adalah wilayah dataran rendah, misalnya daerah-daerah pantai. Kemudian di daerah-daerah tinggi atau daerah dataran tinggi. Dataran tinggi dalam hal ini misalnya di Indonesia ada kota Lembang, Bandung. Itu merupakan daerah dataran tinggi, dikenal dengan dataran tinggi Lembang. Kemudian berdasarkan vegetasi. Berdasarkan vegetasi di sini, misalnya daerah hutan, ya, daerah hutan rimba atau kawasan hutan. Kemudian daerah pertanian yang seluruhnya menunjukkan daerah-daerah pertanian berdasarkan vegetasi. Atau di daerah yang lebih banyak tumbuh pohon jati atau dikenal dengan hutan jati. Jadi karakternya berdasarkan vegetasinya atau tumbuhan. Kemudian tingkat kebudayaan atau tingkat sosial dibedakan berdasarkan kenampakan generik region. Ya, berdasarkan kenampakannya. Misalkan areal yang banyak ditumbuhi oleh tanaman perkebunan tembakau, maka area tersebut kita kenal dengan kebun tembakau. Atau banyak perkebunan berada di perkebunan tebu, kita kenal dengan perkebunan tebu. Kemudian berdasarkan ciri khas atau spesifik region. Misalnya ada daerah Timur Tengah. Daerah Timur Tengah. Kemudian ada namanya daerah Amerika Latin, yaitu ada di Amerika Selatan. Kemudian ada namanya Asia Tenggara. Asia Tenggara, kita termasuk kawasan Asia Tenggara sebagian, yaitu Indonesia di bagian barat itu termasuk ke dalam kawasan Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja. Ini semua kawasan Asia Tenggara dengan karakter atau karakteristik orangnya berkulit sawo matang. Kemudian konsep wilayah menurut Rustiadi. Menurut Rustiadi, terbagi ke dalam 4 wilayah, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus, dan wilayah administratif. Wilayah homogen itu berarti kesamaan kenampakan. Misalkan untuk wilayah homogen seperti wilayah pertanian, maka yang nampak, kalau permukaan tersebut nampak kegiatan pertanian, padi, sawah, atau tanaman sayur-sayuran, yang kalau kita kelompokkan jadi pertanian, ini disebut wilayah homogen.
gabungan terdiri dari wilayah yang menunjukkan pertanian atau menunjukkan kesamaan. Homogen kota itu juga termasuk homogen. Misalnya wilayah yang terdiri dari kota-kota itu termasuk homogen juga. Jadi yang menunjukkan kesamaan penampakan. Kemudian wilayah nodal atau wilayah yang masing-masing memiliki ketergantungan pusat inti dan hinterland. Ini jadi beberapa kota dan desa, saya ulang, satu kota dengan beberapa wilayah di belakangnya atau hinterland yang menunjukkan adanya hubungan. Misalnya, kota Jakarta itu hinterlandnya adalah wilayah misalkan Karawang, Cirebon, Bogor, Tangerang. Kenapa? Karena wilayah Jakarta itu membutuhkan wilayah-wilayah kota-kota Tangerang, kota Bogor, kota Bekasi, Cirebon untuk memenuhi kebutuhan, misalkan kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, atau kebutuhan lainnya. Wilayah sebaliknya, kebutuhan itu juga diperlukan oleh wilayah Tangerang, Bogor, Bekasi, Cirebon. Bagi kota Jakarta, bagi mereka adalah untuk menyalurkan produksi-produksi mereka ke kota, atau kota menjadi tempat untuk mencari pekerjaan, sehingga terjadilah ketergantungan antara kota sebagai pusat dengan wilayah-wilayah pendukungnya. Dalam hal ini yang dilihat sangat berpengaruh untuk wilayah nodal adalah keberadaan penduduknya atau jumlah penduduknya dengan jaringan jalan. Kemudian yang ketiga, wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Nah, biasanya untuk wilayah perencanaan ini adalah wilayah-wilayah yang mengalami banyak perubahan karena adanya pertambahan pemukiman. Misalnya, perumahan yang dibangun di luar wilayah Jakarta. Nah, itu adalah pemukiman yang disediakan untuk penduduk yang bekerja di kota Jakarta, kemudian memiliki pemukiman di luar kota Jakarta. Nah, sehingga wilayah luar kota tersebut merupakan daerah pengembangan kota. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya di daerah pengembangan kota tersebut didirikan perumahan, disediakan atau dibangun kembali fasilitas-fasilitas pemukiman seperti jalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, wilayah administratif. Wilayah administratif ini adalah wilayah kerja perangkat pemerintahan. Misalnya, mulai dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kemudian sampai dengan tingkat paling bawah, misalkan desa atau kelurahan atau dusun. Nah, ini adalah wilayah administratif yang dibuat oleh pemerintah, termasuk yang ada di lingkungan kalian, misalnya di lingkungan RT, di lingkungan RW, itu adalah administratif. Baik, selanjutnya tentang pengertian tata ruang. Tata ruang adalah atau kata lainnya adalah struktur ruang. Dalam hal ini dapat diartikan tata ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman
sistem jaring prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial, ekonomi, masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Jadi tata ruang itu menggambarkan tentang susunan pusat-pusat pemukiman yang di dalamnya dihubungkan oleh jaringan sarana prasarana jalan raya, kemudian hubungan tersebut atau sarana yang dibangun berkaitan dengan dukungan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian asas tujuan ruang terdiri dari keterpaduan, keserasian, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, perlindungan, kepastian hukum dan keadilan, kemudian akuntabilitas. Jadi tujuan tata ruang secara keseluruhan adalah untuk membangun masyarakat, menyediakan kebutuhan masyarakat, dan muncul keteraturan dan keterpaduan di lingkungan secara sehat. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang adalah kondisi fisik wilayah. Kedua, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia. Yang ketiga, memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Kondisi fisik wilayah, misalkan di negara kita secara fisik terletak di wilayah yang rawan gempa bumi. Maka pembangunannya harus menyesuaikan dengan keadaan wilayahnya. Misalkan membangun gedung atau bangunan rumah diupayakan yang tahan akan gempa atau sudah memperhitungkan adanya gempa bumi supaya minimal rumahnya tidak runtuh atau tidak roboh ketika terjadi gempa bumi yang besar. Kemudian yang kedua, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, ini juga penting. Penataan ruang di daerah yang sumber daya alamnya besar, dari sumber daya alam pertanian misalkan, maka yang perlu disediakan di situ, yang perlu dibangun di situ adalah misalkan tempat pengelolaan pertanian. Misalkan industri atau pabrik penggiling padi atau industri untuk membuat makanan yang berasal dari tanaman perkebunan yang bahan bakunya adalah hasil perkebunan. Kemudian sumber daya manusia. Di wilayah yang jumlah penduduknya sedikit dengan jumlah penduduknya banyak, itu penataan ruangnya pasti berbeda. Karena semakin banyak penduduk, akan semakin banyak kebutuhan. Sehingga fasilitas yang dibutuhkan itu juga memerlukan fasilitas yang banyak. Apakah fasilitas jalan raya, sarana kesehatan, pasar, dan sebagainya, itu perlu disediakan. Beda dengan daerah yang penduduknya jarang. Kemudian juga memperhatikan geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Ini salah satunya adalah untuk mengatur keamanan dari situasi atau lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai tempat tinggal atau sebagai pusat kota. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah geostrategi. Misalkan seperti Jakarta berada di wilayah pantai Jakarta, maka di wilayah pantai Jakarta, Laut Jawa ini berada di sebelah utara Pulau Jawa, sehingga
Ini sangat memungkinkan untuk dibangun kota Jakarta karena lebih aman dari gempa bumi. Kemudian secara ekonomi memiliki pelabuhan Jakarta dan bandara di Jakarta internasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah, ini merupakan bentuk dari geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi untuk penataan ruang. Baik, anak-anakku sekalian, demikian pelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya nanti kita berkomunikasi, berdiskusi dengan WA group, dan kemudian nanti kalian saya minta mengisi pelatihan yang sudah ada di dalam Google Form. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap jaga kesehatan, tetap di rumah itu lebih baik.